Shalom. Pelayan firman dalam ibadah perjamuan kudus akhir tahun saat ini adalah Pendeta Pinehas Jenjengi bersama seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat beribadah onsite dan live streaming kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Semoga pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman kita dalam menjalani paruh waktu yang tersisa di penghujung tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1, 2, dan 4. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, Cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya diawankan, berjalanlah dia di badai kencang. pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Pertolongan kita dalam ibadah minggu terakhir tahun 2020 dan perjamuan kudus akhir tahun ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekarang dan selamanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. indah Telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
firman-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mempersekutukan umat-Mu dalam gereja yang kudus dan am. Namun kebersamaan semu masih membelenggu kami. Kami bersekutu dan bernyanyi bersama, tapi hubungan kami hambar karena hati kami dililit oleh egoisme yang membeku. Kami berdoa bersama, tapi pada saat yang sama mulut kami menyemburkan aroma kebencian. Kami sujud bersama di hadapan-Mu, tapi tindakan kami sering melukai orang lain. Kepadamu kami memohon. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kepala gereja di dunia ini dan kamilah tubuh-Mu. Namun perjuangan dan pelayanan kami sering tak selaras dengan kehendak-Mu bagi dunia ini. Kami ragu bersuara di tengah ketidakadilan. Kami sering berpangku tangan ketika penderitaan menimpa saudara kami. Kami menutup telinga ketika tangis muncul dari tengah-tengah kelaparan yang melanda situasi hidup kami. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, ampunilah kami. Setiap orang yang datang dengan penyesalan, baginya terbuka pengampunan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Dengarlah janjinya dalam Yesaya 1 ayat 18 demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sabilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persembahan pujian solo dari Bapak Pendeta Enal, Pendeta Abdi Jainal Tancikoti. Bersujud aku meminta padamu, ya Tuhan. Bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah hidupku di jalan hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani hidupku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah cerita anak-Mu dan jangan kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersama-Mu lagi. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah hidupku di jalan hidupku ini. Cukup sudah noda dan
Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah cerita anak-Mu, dan jangan Kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersama-Mu lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersama-Mu lagi. Terima kasih Bapak Pendeta Enal. Tuhanlah dimuliakan atas pujiannya. Baik saudara-saudara, kita persiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 25. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam naungan Roh-Nya yang kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan bagian Alkitab, dan terutama sebelum kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus akhir tahun, kiranya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan dan terlebih lagi dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya 18 sampai 21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada dan hadir di Kapel Rumah Sakit PGI Cikini ini, maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah Minggu dan perjamuan kudus akhir tahun ini secara live streaming, saya menyapa kita semua, Shalom. Saudara-saudara, saya ingin menceritakan satu kisah yang pernah saya bagikan dalam khotbah saya mengenai seorang tokoh namanya Musa. Ini bukan Musa dalam Alkitab, hanya sama nama. Jadi Musa ini sakit, dia sakit lama, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kesembuhan, supaya saya menjadi kuat dan bahkan bisa beraktivitas lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mimpinya, Tuhan lalu menunjukkan jawaban. Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, di dalam pekarangan rumahmu, di halaman rumahmu, ada satu tanaman, bentuknya demikian.
kau ambil, rebus dan minum airnya akan menjadi obat bagimu. Kamu akan sembuh olehnya. Jadi pagi-pagi Musa bangun dan dia mencari, menemukan jenis tanaman yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam mimpinya. Lalu dia petik, dia rebus dan dia minum. Puji Tuhan, dia sembuh. Nah, saudara-saudara, maka berjalanlah dia dalam seluruh kehidupannya, dalam perjuangannya. Kalau dia sakit, dia ambil daun itu, dia minum, sembuh. Pokoknya sakit sedikit atau sakit berat, dia ambil daun itu dan kemudian menjadi sembuh. Setelah bertahun-tahun, lalu kemudian dia jatuh sakit lagi. Nah, dia ambil daun itu, dia rebus dan dia minum. Tapi tidak menjadi sembuh. Dia minum lagi, tetap sama, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia dalam doa malamnya bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, kenapa tanaman yang dulu kau berikan padaku sebagai obat pada waktu aku sakit, bahkan pada waktu saya sakit selanjutnya, tidak lagi menyembuhkanku? Lalu Tuhan berkata begini, Musa, aku memberikan itu sebagai obat yang berasal daripadaku. Tetapi ternyata engkau kini lebih bergantung kepada obat itu kepadaku. Oleh sebab itu aku mengambilnya kembali, sehingga tanaman itu tidak menyembuhkanmu. Saudara-saudara, saya suka mengingat ilustrasi ini atau kisah ini karena begini. Banyak orang seringkali setelah meminta kepada Tuhan diberikan, dia lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga hidupnya lalu bergantung kepada apa yang diberikan oleh Tuhan. Baik tanaman, pekerjaan, ataupun kesibukan. Ya, termasuk keluarga. Seringkali yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi satu-satunya tautan hati kita, sehingga yang lain termasuk Tuhan dilupakan. Nah, saya akan mulai membahas perikop tadi dari ayatnya yang terakhir, dari ayatnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-21 berkata begini, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, saya akan mulai dengan persoalan berhala, karena pada zaman lampau berhala-berhala itu ditentang oleh Tuhan. Sehingga ketika umat Tuhan dibentuk lalu menjadi satu umat pilihan, pilihan di sini bukan berarti kita menjadi eksklusif ya. Dipilih oleh Tuhan untuk menjadi satu komunitas baru yang hidupnya bukan mengandalkan berhala tapi mengandalkan Tuhan. Gereja adalah komunitas baru yang dibina oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk bergantung pada Tuhan, bukan kepada berhala-berhala. Nah, jadi sampai sekarang persoalan berhala masih ada. Memang berhala-berhala pada masa kini bukan lagi patung, ya, bukan lagi dewa, bukan lagi apa kalau di daerah kita di Sulawesi, bukan lagi lamoa ya, ada istilah lamoa atau apapun. Kalau dulu kan orang-orang pergi ke kuburan bawa nasi kuning, bawa kopi, nasi kuning ditanam di atas nisan di kuburan, kuburan nisannya pakai tanah, lalu kemudian kopi ditaruh. Iyo, seimu kai, seimu tua, di nginumo, rokok atau seimu rokok. Saya masih lihat ya, beberapa kali saya memperhatikan hal seperti itu. Untung puji Tuhan sekarang udah tidak ada lagi, karena saya kira secara Kristiani itu tidak betul. Artinya kita masih menyembah arwah-arwah atau roh-roh yang lain. Dan Tuhan memberantas itu sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Termasuk kekuatan maut. Kan seringkali dibilang begini, ane umpamanya benukeni rokok ini wajah dama parika tubuta. Akan susah hidup kita kalau kamu tidak bawa rokok di kuburan itu. Atau Tuhan sudah mengatakan, hai maut di manakah sengatmu? Karena ancaman mola-moa, karena ancaman kalau kita tidak ikut tradisi-tradisi itu adalah kita akan dihantam oleh roh-roh. Apa betul? Betul, dulu betul. Tapi Tuhan mengatakan, sudah kupatahkan, kuasa maut kupatahkan. Sampai ada firman yang mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Jadi nemo dapokaika tidak usah ditakutin lagi. Anerema mampuyunu kita banjo uri be isinju ri Jawa bararinja tesoyo nato kini awusei.
Ya kan? Anin juri Gunung Bromo nato rangi isi ndak kini. Nda sebu karibi mimbanua beda re angga jela. Yakobi nasale tahu baca kutobe. Ku kita ibu wajah na paring kosika. Dia taruh di dalam kantong, dia bawa itu pasir, dia hambur di rumahnya. Ya kan? Ternyata saya dengar kecopetan juga ibu itu. Ya kan? 3 kali kecopetan. Kuto tidak mempan ya. Au anu tak mempan. Paling dak kekeni musura magali. Alkitab itu yang paling. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Mungkin berhala-berhala itu bukan lagi dalam bentuk seperti itu, pohon, mungkin angga, barang jasa, enya sinjau aneri, Batak, nuanu pokai kata saya, begu ganjang, ya kan? Begu ganjang situ angga bangke, palitonya angga bangke. Nah pokai kata saya karena begini, begu ganjang itu dia itu tinggal di pohon dan tidurnya terbalik kayak kelelawar. Oh itu kalau dibilang hati-hati, nah ada begu ganjang, langsung lari mereka itu. Aneh kita rinjau mungkin jatuhnya angga bangke, barang jasa sinjuk bara ringgiana mungkin bara ringgiana wali revengi mantuntu nu lauli tawancei na to kawan anggo di bere angga rilino sei yaku bere angga kanya ane ringgiana re isabi ya mo kana na to ane ringgiana re makaro kurata ovi sabi ya mo wali jadi saudara, jangan takut lagi kepada berhala-berhala termasuk pada hukum-hukumnya. Saya cerita sedikit ya. Ada ponakan kami, ponakan dari Mambutet, lalu kemudian datang. Mereka bilang mau menikah, tapi dilarang oleh orang tua dan keluarga. Karena marga mereka, sebenarnya marga mereka tidak ada masalah. Cuma dulu katanya nenek moyangnya pernah bersumpah. Kita angkat sumpah, marga kamu dengan marga kami tidak akan boleh ketemu untuk pernikahan. Nah, dia bilang begini, Bapak udah, tapi kami saling cinta. Oh ini kalau saling cinta ini udah susah urusannya ya. Saya bilang serius kamu saling cinta? Orang tuamu larang loh, Dewan Hadat juga larang. Kami kalau dipisahkan lebih baik mati. Wah ini kalau sudah dibilang begitu Ziane, jangan sampai Ziane nanti ya. Kalau dikasih pisah lebih baik mati ya. Jangan sampai dapat kabar nanti Ziane so terjun di Danau Poso nanti ya. Jangan. Jadi saya bilang kalau sungguh-sungguh saya bilang mari kita berdoa. Jadi ponakan ini dengan calonnya saya bilang mari kita berdoa. Yesus sudah mematahkan segala hukum kutuk, saya bilang. Nah oleh karena itu kamu bisa kawin, asal kamu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Akhirnya mereka menikah. Wah anaknya Magaya, 3 anaknya cantik-cantik. Sekali waktu Mama Butet bilang, Pak berantem mereka. Oh panggil. Langsung kita bilang, kalau kamu berantem itu hukum kutuk dulu, nenek moyangmu akan kembali. Karena kemarin saya bilang, kamu harus berpegang pada Kristus, maka hukum kutuk itu tidak akan datang. Karena Tatogo mau anaknya, sudah istrinya lebih banyak perhatikan anak-anak, suaminya mulai marah-marah. Nah, ini memang hidup kadang-kadang begitu ya. Ya, tidak mensyukuri apa yang ada. Nah, jadi ingin saya katakan begini kepada kita, jauhi berhala. Nah, tapi begini kadang-kadang, ya. Saya cerita saja ya, puji Tuhan pelayanan GKST Gloria ini belum lama. Kita baru 2 tahun, mau jalan 3 tahun, tapi banyak berkat. Banyak berkat. Jadi memang dalam hidup bergereja itu ada salah-salah paham, ada friksi. Tapi itu biasa untuk membangun kita. Nah, saya lihat Ibu Ros diberkati ya. Diberkati, dapat tempat kerja tidak jauh dari rumah. Dia bilang jalan kaki bisa, puji Tuhan. Mama Butet diberkati, saya lihatlah. Mama El diberkati, Papa El naik pangkat begitu kan. Bu Orin diberkati, mudah-mudahan nanti kembali mengajar begitu ya. Pak Etu diberkati, dapat kerja di Cibinong gitu kan. Siapa lagi? Pak Robin saya kira diberkati ya. Sehat begini pasti diberkati. Risma lulus yang satu dikasih kuliah yang satu. Ya kan? Terus siapa lagi saya lihat ya, Ibu Yurlin lulus. Ya, Indah, mana Indah tadi ya, lulus begitu ya. Nah, Tuhan berikan itu. Karena dia memberkati kita. Memang orang bilang kebetulan. Orang bilang kebetulan, tapi bagi saya tidak ada yang kebetulan. Karena selama kita melayani, ya Budian ya, Pak Enal, selama kita melayani, Tuhan akan memberikan jalan itu. Hanya saja catatannya begini, jangan sampai kita lupa Tuhan.
Setelah diberikan itu, lalu kita lupa Tuhan. Kayak si Musa, dia sudah diberikan daun, dia bergantung sama daun, dia lupa ada Tuhan. Jangan. Justru makin diberikan yang kita minta, makin melayani Tuhan, makin taat melayani Tuhan. Jadi Eva diskusi kita vengi, Ibu Diaken Risma, kesibukan-kesibukan itu adalah bagian dari cara Tuhan membangun kita sambil kita melayani. Ya, apa berkat yang akan diberikan oleh Tuhan ke depan? Kita tidak tahu, tapi saya punya keyakinan asal kita sungguh-sungguh melayani, Tuhan akan berkati. Kadang-kadang berkatnya itu tidak kita sangka-sangka, luar biasa nyata dalam kehidupan kita. Kan pembacaan tadi mengatakan di dalam ada salah satu ayat tadi mana ya, ayat pembimbing dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, dan seterusnya. Jadi penyataan mencari Tuhan itu kalau dirinci sungguh-sungguh dalam hal apa? Beribadah, berdoa, melayani. Memang kita punya jarak jauh-jauh ini, tapi puji Tuhan kita masih setia melayani. Yang lain dari Cibubur, Pak Etu dari mana? Cilangkap dengan Bu Orin, Ciracas, jauh sekali. Pak Robert Munai dari daerah apa Pak? Ya? Oh dari Cipinang. Tidak jauh berarti dengan Ibu Pendeta Dian, ya. Pak Robin ini Tambun, ya kan? Dulu Trompigi sama Pak Robin, sampai ada pertanyaan begini, ini Robin ini jauh sekali dia tinggal, kenapa dia tinggal di sini? Sampai di sana ternyata banyak orang Poso, puji Tuhan. Kemarin kita pergi sama orang Poso di Serang, jauh sekali, wah tapi kita bahagia bisa menginap di sana. Nah, jadi kalau Tuhan sudah memberikan, itu artinya supaya kita meningkatkan seluruh ibadah dan pelayanan kita. Saya lanjutkan. Di bagian ayat yang pertama, di bagian pertama dari pembacaan tadi ayat 18 dikatakan begini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia yang lahir dari Allah, maksudnya Kristus yang juga bagian dari Allah, lahir dari Allah, akan melindungi kita. Dan si jahat tidak akan mampu menjamah kita. Si jahat tidak akan mampu menjamah kita. Jadi ada hubungannya dengan yang tadi. Di Jawa ini, ya saya kira juga di daerah kita ya, di Sumatera, di Poso, di Sulawesi, di mana-mana, masih ada kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan jahat. Dan kekuatan-kekuatan jahat itu memang ada. Kekuatan-kekuatan jahat itu punya kekuatan. Nah, cuma begini. Jangan takuti kejahatan-kejahatan dan juga kuasa-kuasa jahat. Ya, masih ada yang takut kalau bangun malam mau pergi ke kamar mandi masih takut. Kalau majelis masih takut harus di training ulang. Jangan takut. Tapi ada orang, ada ibu, ada bapak, kalau dia bangun, jangankan pergi ke dapur, ke kamar mandi yang ada di tengah rumahnya, itu dia panggil istrinya, "Mak, temanin mak, jaga di pintu." Wajar. Perasaan takut itu bisa muncul. Apalagi kalau lewat kuburan, ya kan? Lewat di kuburan, dia aneme mo. Kalau someka kore utang kude ini wajah evare emurisori dan dapat oleh benda taha, ya kan? Dan dapat oleh benda taha. Wah, kali. Jadi saudara, ini dikatakan tadi, orang yang lahir, maksudnya yang sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan, dia akan dilindungi oleh Yesus Kristus yang juga berasal dari Allah. Dan si jahat tidak akan menjamah kita. Wali, ane re kai kandaya ribanua, junda kikenika, nono banua, baranu kamar mandi. Pegang tiang rumah dan katakan, "Tuhan, in the name of Jesus." Ya, saya tinggal di rumah ini. Saya hidup di rumah ini. Karena kami punya pemuda dulu dari sekolah minggu. Itu aneh luar biasa. Dari sekolah minggu itu dia dihantui. Jadi dia setiap hari melihat roh-roh di dalam rumahnya.
Nah, itu membuat dia takut. Ada orang indigo tapi tidak takut. Ini membuat dia takut. Kenapa dia takut? Karena roh-roh itu sepertinya tidak bersikap baik kepada dia. Di dalam rumah dia lihat ada di sofa, di kamar mandi ada, di depan rumah ada, di kamar dia ada. Jadi saya bilang, Dek, yang tidak ada di mana? Di belakang rumah, pas di teras di belakang rumah itu kosong. Jadi kadang-kadang tengah malam saya datang di situ, saya diam-diam di situ. Oh, di wajah Kapuru Raya dia takut, tapi saya bilang, Ade, saya punya pengalaman ketakutan seperti itu. Saya punya pengalaman ketakutan yang luar biasa. Saya hanya mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami berulang-ulang dan puji Tuhan, lalu kemudian ketakutan itu hilang. Nah, jadi ingat, siapa yang tinggal di dalam Kristus, maka kita akan beroleh perlindungan. Kita tahu bahwa setiap orang yang berasal di dalam Kristus itu adalah milik Kristus. Tetapi dunia ada di bawah kuasa jahat. Nah, saya ingin menjelaskan hal ini karena ini penting sekali. Namanya dunia, apa yang kita miliki itu semua dari dunia. Pekerjaan, lalu kemudian kekayaan, itu hati-hati. Kadangkala memang diberikan oleh Tuhan sebagai berkat dan anugerah. Cuma seringkali pengaruh dunia ini pelan-pelan masuk pengaruh dunia. Ingat baik-baik, dunia ini berada di bawah kuasa jahat. Itulah sebabnya firman hari ini penting untuk kita renungkan. Harus berserah penuh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dunia ini perlahan-lahan. Hidup berkeluarga juga begitu. Bisa dicengkeram oleh dunia. Hidup bekerja juga begitu. Makanya orang korupsi. Karena perlahan-lahan. Ya kan? Kalau penjelasan saya yang lain itu di dalam Yohanes. Terang itu sudah datang. Terang itu bersinar di tengah kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Kegelapan itu skotia bahasa Yunaninya. Lalu menguasai itu kata leben. Ternyata saya pelajari kata leben itu bukan berarti saya berlawanan dengan si Robin. Saya berantem lalu saya tekuk dia. Itu kemudian menguasai. Bukan begitu. Bukan begitu. Itu kata leben itu kayak membujuk. Robin, nah menjuk minggu Robin. Tidak usah pergi ke gereja Robin. Lebih baik kita pergi ke pantai. Ya, kan mereka kebaktian kemarin. Itu bagus. Lebih baik kita ke pantai. Di pantai kita bawa pancing. Nah, karena Pak Robin bilang, jangan, saya ini harus main organis, ya kan? Main organis, ya kan? Saya itu tidak pernah terlambat. Ini puji Tuhan, dia tidak pernah terlambat. Ya, jadi majelis harus belajar sama dia, ya. Kadang-kadang soal terlambat itu saya ingat Pendeta Sinar Putosi, ya. Itu dia jauh-jauh waktu itu sebelumnya. Harus kita belajar sama dia. Jadi Robin tidak usah, lebih baik piba pancing. Dia tergoda. Papin, saya tidak bisa organis. Arabenyo, keluarga kemajuan. Malopo mo itu, mulai badusta. Ya kan? Ya, jangan berdusta, jangan berdusta. Karena kalau berdusta itu pasti ketahuan, cepat atau lambat akan ketahuan. Ya, karena ada teman kami kemarin berbohong. Nato Wancei, Ibu, kenapa tidak datang? Oh, saya dari ini, saya ada keluarga yang kedukaan, pokoknya ada teman yang kedukaan jadi di sana. Tidak lama kemudian ada teman datang. Dari mana? Dari ibu si itu. Emang ada dia? Ada di kamar, ada di rumah. Loh, berarti dia berbohong kok. Berbohong dong tadi. Bilang sama kami ada pergi, tidak ada di tempat. Itu kalau berdusta, cepat atau lambat, Tuhan akan buka. Ode, nekojo. Kalau tidak dibuka di dunia ini, akan dibuka di sorga. Nah, kalau di sorga udah fatal. Di sorga udah fatal. Mau dikasih tunjuk itu video nanti ya. Ziane yang dia bilang sama Papin, saya tidak ke gereja, saya kerja. Mau dikasih tunjuk nanti, betul kerja atau tidak. Ya kan? Kalau kerja, oh puji Tuhan, poin dapat. Tapi kalau sudah mulai berbohong, itu skornya turun banyak skornya. Jadi jangan begitu. Mari kita sungguh-sungguh. Akhirnya dikatakan pada ayatnya yang ke
19 kalau tidak salah dikatakan begini. Ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu, dia pertama-tama berasal dari Allah, lalu kemudian menebus kita, dan paling penting dalam bahasa firman Tuhan tadi ialah untuk kita mengenal kebenaran. Jadi kita bergereja, kita berdoa, kita melayani, ujung-ujungnya supaya benar. Supaya benar. Ya, saya sudah melayani di beberapa tempat. Kalau prinsip pelayanan dilanggar, saya keras. Ya, sampai saya pernah dilabrak orang, sampai dicaci maki orang. Saya bilang saya tidak akan undur. Karena kalau ini diundur, berarti saya berhenti jadi pendeta. Menyangkali kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi orang kemudian melakukan segala upaya. Karena Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita pengertian supaya kita hidup dalam kebenaran. Tema hari ini, Yesus datang, kebenaran ditegakkan. Apalagi kita sedang merayakan Natal. Ya, kemarin kita sudah beribadah di malam 24 dan tanggal 25. Intinya adalah Yesus datang dan kebenaran harus ditegakkan. Semoga jemaat GKST Gloria itu sungguh-sungguh menegakkan kebenaran. Ya, kalau kebenaran ditegakkan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, di mana ada kebenaran, ya, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Persembahan syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Dijemput jemaat berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Silakan duduk.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Marilah kita persiapkan hati untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Allah menawarkan keselamatannya kepada setiap orang berdosa. Melalui penerimaan roti dan anggur perjamuan kudus, kita masuk dan dikukuhkan dalam keselamatan Tuhan. Namun ingatlah bahwa penerimaan roti dan anggur perjamuan harus sejalan dengan pertobatan dan iman kita. Untuk itu, marilah kita berdiri. Sebelum perjamuan kudus dilaksanakan, kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Pengajaran tentang perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tercantum dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Supaya kita dipelihara oleh roti surga Yesus Kristus, janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus juru doa. Keselamatan daripada
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ilah. Ingatlah untuk keampunan dosa. Delapan. Amin. Berlimpah. Berlimpah sukacita di hatiku, Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Di hatiku, di hatiku, Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku. aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita menaikkan syafaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami berbahagia boleh memasuki hari Minggu terakhir di tahun 2020 dan juga Tuhan kami boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kiranya semua itu memberikan kami kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kami. Jika dunia kami menjadi dunia menakutkan, pengamat menyebutnya sebagai tahun horribilis, tahun yang mengerikan,
bukan saja karena keadaan kami yang berat, tapi juga akibat COVID atau pandemi COVID-19 yang mengitari kami. Banyak hal mengalami kelumpuhan, keruntuhan. Tuhan, di sini kami menyadari bahwa pandemi mengajarkan kepada kami supaya kami bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, bukan kepada gereja, organisasi, atau apapun di luar itu. Meski itu kami perlukan, ternyata bukan itu yang paling hakiki. Yang paling hakiki adalah hati yang harus tertaut kepada Tuhan. Kami memerlukan semuanya itu Tuhan, organisasi, gereja, dan yang lainnya. Tetapi mungkin saja selama ini kami begitu kepincut, terikat olehnya, sehingga kami tidak bebas lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Hati kami tidak lagi sepenuhnya ditautkan kepada Tuhan. Hari ini kami berserah kepadamu. Inilah kami Tuhan, pimpinlah kami untuk melewati tahun 2020, dan berkenanlah Tuhan untuk membawa kami masuk pada tahun 2021. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara kami dalam melangkahkan seluruh kehidupan kami di depan. Bapa, berkati semua yang beribadah hari ini, baik di rumah-rumah, juga yang ada di kapel Rumah Sakit PGI Cikini ini. Berkatilah kami, berkatilah pelayanan GKST Tuhan, berkatilah pelayanan dari seluruh hamba-hambamu, baik kami sebagai pendeta dan majelis maupun seluruh rekan-rekan pendeta di lingkupan pelayanan kami, atau juga setiap orang yang menerima tugas di komisi dan di bagian-bagian manapun. Kami percaya jikalau GKST Gloria Jakarta tetap ada melayani sampai hari ini, meskipun dalam proses bertumbuhnya pada fase awal diterpa oleh COVID, Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Karena itu pakai kami semuanya Tuhan, berkatilah. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Nguru Kanam, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakota, Bapak Aris Towaki, Bapak Ronald Samudi, Lisa Agustina Maurenelo, Steny Abraham Efraim Talumepa. Juga kami mendoakan Saudari Ninyoman Reni beserta Bapak Penatua Jamie Pasoa. Bapak, kebenaran-Mu kiranya dinyatakan di seluruh kehidupan mereka. Karena jika kami ada dalam kebenaran Tuhan, kuasa kejahatan tidak akan menjamah kami. Biarlah saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya memperoleh penguatan di dalam kehidupan kebenaran Tuhan. Pulihkanlah saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan mereka yang dalam proses pemulihan. Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigilipu, Bapak Pendeta M. Cenubi, Ibu Ati Bungkundapu Tabiu. Juga kami mendoakan anak Aneska Penyami, Bapak Berto Sovolino, Ibu Diana Sovolino Penyami, Gian Sovolino, Carol Sovolino, Abder Penyami. Juga kami mendoakan Ferry, Nanda Damanik, dan Dawai. Tuhan, kiranya pemulihan mereka terus berlangsung dalam pemeliharaan Tuhan dan kekuatan-Mu. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati anugerah waktu yang telah mereka terima. Kiranya mereka bersyukur kepada Tuhan tiada henti, tiada pupus, untuk menyatakan sukacita mereka baik melewat doa, ibadah, juga pelayanan dan bakti-bakti mereka. Kami mendoakan keluarga dari Ibu Mary Mogendo atas meninggalnya anak dan terkasih Diri Setiadi beberapa waktu yang lalu. Tuhan, tolonglah keluarga ini, hiburkanlah mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesusahan, kesulitan, karena kondisi yang kami hadapi sekarang, juga karena COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka. Berkatilah kami Bapa, supaya dengan berkat daripada Tuhan, kami boleh melanjutkan aksi Gloria Peduli untuk membantu setiap saudara, setiap keluarga yang mengalami kesulitan. Kami mendoakan seluruh pemuda
baik pemuda di lingkupan jemaat kami maupun pemuda dalam perantauannya dimanapun berada, dalam pelayaran. Tuhan, dari tempat ini kami memohon, berkatilah mereka, diantaranya Jeffrey Tolevo, Yus Gola, Alpinus Bamo Lelem, Albertian Toroliu, Imran Lawuri, Roy Lawodi, Chris Walenta, Hut Marimbo, Poli Marimbo, Debi Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku, Yerobiam Tinida, William Bey Langkatondo, Jos Nguru, Florence Sondak Tuange, dan Erik Tauno, dan yang lainnya. Tuhan melindungi mereka dalam semua keadaannya. Kami mendoakan orang tua kami dimanapun berada, jauh maupun dekat dari kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan melingkupi mereka. Kami mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhannya. Tuhan, berkatilah mereka yang sedang studi. Tuhan, berkatilah walaupun harus dilaksanakan secara virtual. Tuhan, pimpinlah. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang bekerja, Tuhan berkati supaya apa yang diperbuat tangannya berhasil untuk kemajuan perusahaan, kantor, ataupun lembaga di mana mereka bekerja. Tuhan memberkati bidang-bidang pekerjaan kami dalam segala hal. Tuhan kiranya menaungi kami supaya kami tetap kokoh, setia di dalam iman untuk tetap menyembah Engkau melalui bidang-bidang pekerjaan kami. Kami mendoakan panitia pembangunan, kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Kami mendoakan para pendeta-pendeta di lingkungan pelayan kami. Kami mendoakan orang tua yang ada di lingkungan kami. Kami mendoakan bangsa negara. Kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami mendoakan pelayanan GKST di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, termasuk yang di Jakarta ini. Memberkati sinode, memberkati semua hamba-hambamu. Kami mendoakan penanganan terorisme di Poso, juga di Sigi, Lemban Tongoa, supaya bisa segera diatasi. Kami mendoakan semua saudara-saudara yang beribadah saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Tuhan kiranya menjamah mereka dengan kekuatan kasih-Mu. Tuhan memberkati El Safan, Tuhan memberkati Yayasan El Safan, pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan memberkati Bapak Ritson Manyonyo dan semua teman-teman pengurus serta pengasuh. Tuhan kiranya memberkati anak-anak yang diasuh, sehingga damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati semua keluarga yang bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda, keluarga Posman Sidabalok dan Elan Langkai. Tuhan berkatilah untuk semua kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga muda. Kami mendoakan juga Melsin, Tonuno, Laera. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan kondisinya. Bapa, kami mendoakan para tenaga medis sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID. Kami mendoakan mereka dari lingkungan pelayanan kami, Dr. Alpinus Kambuji, Dr. Dian Sigelipu, Dr. Melis Stefani Pagalam, Dr. Firna Kolompom, Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pandaleke, Diaken Risma Tadayu, Saudari Yuliana Keayo, juga Deliuni Hoti dan yang lain-lainnya. Tuhan kiranya menjaga mereka, menolong mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Seluruh hidup kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Kami panjatkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa jemaat hari ini, Minggu 27 Desember 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita
yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Ibadah tutup tahun 2020 dan tahun baru 2021. Ibadah tutup tahun 2020 hari tanggal Kamis 31 Desember 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau usai ibadah tutup tahun keluarga karyawan RS PGI Cikini. Tempat di Kapel RS PGI Cikini. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah ini akan dilaksanakan secara on-site dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ibadah on-site ini juga akan disiarkan secara live streaming sehingga jemaat tetap dapat mengikutinya dan beribadah di rumah masing-masing. Ibadah tahun 2021 hari tanggal Jumat 1 Januari 2021 pukul 10 pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Zainal Tancikoti. Ibadah ini akan dilaksanakan secara on-site dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ibadah on-site ini juga akan disiarkan secara live streaming sehingga jemaat tetap dapat mengikuti dan beribadah di rumah masing-masing. Kedua ibadah ini semula akan dipusatkan di Rumah Lobo, Anjungan Sulawesi Tengah. Ibadah ini tetapi karena pemberlakuan lockdown sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021 maka dialihkan ke RS PGI Cikini. Yang berulang tahun, majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat dan simpatisan yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya sejak tanggal 21 sampai dengan 27 Desember 2020. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas HUT kelahiran dan atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dan untuk menunjang pelayan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, melangkahlah dalam penuh keyakinan dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan untuk menjalani sisa-sisa hari di penghujung tahun 2020. Jika Tuhan berkenan, kita akan memasuki tahun 2021. Untuk itu, tetap bersandar kepada Tuhan dan Dialah yang kita utamakan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Terutama Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. yang terutama Di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.